Baik, saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun untuk menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Laporan keuangan dibuat berdasarkan transaksi yang telah dicatat dan diringkas sesuai standar akuntansi yang berlaku. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Informasi tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan perusahaan secara menyeluruh dan membantu berbagai pihak dalam memahami kondisi keuangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu agar pengguna mengetahui jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan untuk menunjukkan hasil operasional perusahaan berupa pendapatan, beban, laba, atau rugi selama periode berjalan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai arus kas, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan memenuhi kewajibannya. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan ekonomi. Tujuannya sebagai dasar bagi investor, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kelima, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang keenam atau yang terakhir, menjadi dasar penilaian kelangsungan usaha, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya di masa mendatang. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama, bentuk neraca, struktur posis keuangan. Sektor publik menyajikan neraca dalam bentuk yang disesuaikan dengan klasifikasi likuiditas dan masa jatuh tempo ekuitas dana publik. Secara umum terdapat dua bentuk utama, yaitu bentuk sekontro dan bentuk stafel. Yang kedua ada bentuk laporan operasional (LO) dan realisasi anggaran (LRA). Berbeda dengan perusahaan swasta yang mencari laba, bentuk laporan kinerja sektor publik berfokus pada efektivitas atau kepatuhan pagu. Bentuk bertahap berjenjang, pendapatan dan beban belanja tidak ditanggung langsung digabung. Bentuk ini memisahkan antara pendapatan dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional, lalu menyelesaikannya dan mendapatkan surplus defisit operasional. Baru kemudian ditambah atau dikurangi pos luar biasa untuk mendapatkan surplus defisit akhir. Yang ketiga ada bentuk laporan arus kas (LAK). Pemerintah mengadopsi format penyajian khusus yang memisahkan arus kas berdasarkan klasifikasi sifat urusan publik, yaitu bentuk langsung direct method. Artinya bentuk laporan ini mengungkapkan secara gamblang kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Misalnya penerimaan kas dari pajak dan pengeluaran kas untuk bunga pegawai, bukan dari penyesuaian laba bersih. Kedua, klarifikasi 4 pilar. Bentuk LAK sektor publik disusun vertikal dengan membagi arus kas ke dalam 4 pos khusus: aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Yang keempat ada bentuk catatan atas laporan keuangan (CALK).
Untuk naratif dan rincian tabel CALK tidak berbentuk angka jujur, melainkan berbentuk penambahan pembahasan naratif yang sistematif mengikuti urutan bab, disertai tabel-tabel rincian dari setiap akun di laporan keuangan untuk memberikan transparansi penuh kepada publik. Sekian cukup materi dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan dalam sektor publik terdiri dari laporan realisasi anggaran. Laporan ini mencakup pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini berisi informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran. Selanjutnya, neraca. Neraca berisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, laporan operasional. Laporan ini berisi sumber daya yang menambah ekuitas untuk operasional pemerintah. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan ini berisi tentang sumber penggunaan dan perubahan kas atau setara kas. Kemudian, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini berisi mutasi atau perubahan ekuitas. Selanjutnya yaitu CALK, berisi penjelasan naratif dan dari semua laporan dari LRA sampai LPE. Laporan ini berisi angka-angka untuk memberikan transparansi kepada pembaca laporan.